Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Adisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan bagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit, ada 5 pertanyaan dari peternak yang sudah masuk ke kolom komentar yang hari ini akan kita bahas. Apa saja? Yang pertama adalah sapi rutin birahi sudah di IB 5 kali tetapi tidak jadi-jadi. Ini pertanyaan paling banyak dari Laskar Ngarit. Yang kedua, saran untuk sapi darah agar cepat birahi. Oke, yang ketiga, sapi kurus cacingan bisakah diberi Fluconic Injex atau Flukisid bolus? Akan kita bahas juga. Pertanyaan yang keempat, solusi dari induk agar susunya bancar, ya. Susunya bancar. Siap. Dan pertanyaan yang terakhir kelima, sapi doro sebaiknya di IB pakai bibit apa? Jadi sebelum saya lanjutkan untuk membahas satu persatu, jangan lupa bantu please like, subscribe, komen, dan bantu share video ini. Oke, siap Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Sudah kita dengar bersama itu tadi 5 pertanyaan yang akan kita bahas satu persatu. Saya akan membacakan pertanyaan secara lengkap. Pertanyaan yang pertama, Laskar Ngarit dari Bayu Lintas Selatan bertanya, salam Ngarit Bres dari Malang dok, sapi saya setiap 21 hari sekali selalu birahi dok. Saya sudah IB 5 kali masih belum jadi. Solusinya, nah, Laskar Ngarit, sapinya Mas Bayu ini setiap 21 hari sekali dia birahi. Artinya secara mekanisme hormonal sapi ini normal. Ketika mekanisme hormonal sapi ini normal, maka sebenarnya yang terjadi adalah secara BCS tubuh mentoleransi untuk bisa tetap menciptakan mekanisme hormonal itu. Kemungkinan besar BCS-nya bagus. Nah, tetapi sudah di IB 5 kali tidak selesai atau tidak bunting. Maka solusinya seperti apa? Anda harus mengevaluasi 2. Evaluasi yang pertama ada evaluasi pada mekanisme inseminasinya. Evaluasi yang kedua adalah evaluasi pada induknya atau pada sapinya. Mekanisme evaluasi yang pertama pada mekanisme IB adalah apakah jenengan sudah tepat melakukan deteksi birahi. Itu sudah sering kita bahas. Jadi langkah pertama, keberhasilan pertama adalah kemampuan peternak memberikan pendataan atau melakukan deteksi. Karena masing-masing sapi ini polanya kurang lebih sama tetapi berbeda. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang memang tidak normal birahi panjang. Jadi deteksi birahi harus tepat. Mas Bayu Lintas Selatan, ketika deteksi birahi sudah tepat, maka jenengan harus melaporkannya dengan tidak terlambat. Oke. Lalu petugas inseminasi buatan dia harus datang tepat waktu. Oke. Lalu yang keempat adalah kualitas sperma straw itu bagus. Oke. Lalu yang kelima adalah tata laksana pengenceran, tata laksana penembakan itu harus tepat. Harus bagus, ya. Itu 5 faktor yang harus dievaluasi dari sisi mekanisme inseminasi buatan. Tapi yang kedua yang harus dilakukan adalah evaluasi pada sapinya. Bila kelimanya ini sudah berjalan dengan baik, jenengan tinggal melihat sapinya. Sapinya terlalu gemuk atau mungkin sapinya ini sudah beranak lebih dari 1 kali dan dia pernah mengalami endometriosis. Solusinya jenengan bisa menguruskan sedikit. Oke, bila sapi ini tidak tembean atau sapi ini sudah babon, yang harus jenengan lakukan adalah melakukan pemeriksaan apakah sapi ini terjadi endometriosis ringan. Sehingga bila terjadi endometriosis ringan, sapi memang masih birahi, tetapi Laskar Ngarit yang perlu diingat adalah terjadi kematian embrio dini. Sperma dan ovum sudah bertemu, sudah sempat hidup, tetapi karena lingkungan yang ada di uterus ini tidak baik, maka konsepsi ini batal atau mati Laskar Ngarit. Jadi itu Mas Bayu Lintas Selatan. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua dari Robi Sanjaya.
Salam ngarit, bras-bres, mau nanya dok, kalau darah biar cepat birahi bagaimana dok solusinya? Terima kasih. Solusi sapi darah agar cepat birahi. Kita tahu sapi darah itu mulai birahi ada yang sejak usia 12 bulan. Ada yang sampai 2 tahun tidak birahi. Nah, kalau 2 tahun tidak birahi, maka darah ini mengalami yang namanya delayed puberty atau puber yang tertunda. Nah, ini jangan sampai terjadi pada sapinya Laskar Ngarit semua. Maka Laskar Ngarit harus melakukan beberapa langkah agar sapinya cepat birahi. Yang pertama, pastikan sapinya jenengan itu sudah diberikan obat cacing. Tidak hanya sekali, tetapi sejak pedet berikan obat cacing. Bila darah ini belum pernah diberikan obat cacing, maka segera berikan obat cacing, ya. Dan ulangi setelah 2 minggu. Setelah 2 minggu, berikan secara rutin 3 bulan, kecuali pada kondisi bunting Laskar Ngarit. Nah, setelah sapi sudah diberikan obat cacing, artinya sapi ini sudah bebas dari berbagai macam cacing. Gunakan obat cacing yang spektrum luas. Bisa kombinasi antara albendazole, oxpendazole, ataupun flukisid atau flukonik injeksi, itu juga bisa. Jadi spektrumnya saluran pencernaan tercover, cacing hati juga tercover Laskar Ngarit. Nah, lalu setelah diberikan obat cacing spektrum luas ataupun spesifik nembak ke cacing hati, yang harus dengan lakukan adalah memberikan nutrisi yang nutrisi yang beragam. Jangan satu macam saja, jangan jerami aja, jangan rumput gajah saja. Berikan variasi makanan, karena di situ nutrisinya akan saling melengkapi. Oke, yang kedua nutrisi. Yang ketiga, jaga BCS jangan terlalu kurus dan juga jangan terlalu gemuk. Terlalu kurus BCS tidak akan menghasilkan mekanisme hormonal untuk birahi, terlalu gemuk juga nggak bisa, sulit. Maka yang harus dengan lakukan adalah menjaga agar kondisi sapi di BCS berapa? Di BCS 2,5 sampai 3 Laskar Ngarit. Oke, bila obat cacing sudah diberikan, nutrisi sudah diberikan, BCS sudah dijaga 2,5 sampai 3, maka yang harus dengan lakukan adalah memastikan sapi tersebut tidak stres. Bila memang ada tempat untuk menjemur, sesekali dijemur. Bila ada tempat untuk angon, sesekali diangon. Siap, itu jawaban dari saya pada Mas Robi Sanjaya. Pertanyaan yang ketiga, Galang Setiawan. Salam ngarit dok, mau tanya, masalah susu induk sulit keluar dan biar mengalir lancar, solusinya dan permasalahannya apa ya dok? Oke, untuk susu ini kita harus melihat 3 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek organ dan jaringan susunya. Aspek yang kedua adalah aspek nutrisinya. Aspek yang ketiga adalah aspek stres. Oke, jadi 3 ini saling berkaitan untuk bisa memastikan seekor induk itu memproduksi susu dengan baik. Yang pertama adalah aspek organ atau jaringan. Pastikan sapinya jenengan jaringan atau organ kelenjar susunya itu tidak mengalami mastitis, atau tidak pernah mengalami mastitis, atau tidak sedang mengalami mastitis. Mastitis itu adalah radang dan infeksi pada ambing sapi, pada kelenjar. Ini ada yang tipe kering, ada yang tipe basah, ada yang menular, ada yang tidak, Laskar Ngarit. Oke. Bila sapinya jenengan terjadi mastitis, maka hampir pasti susunya rusak, maka lakukan pengobatan. Bila sapinya jenengan susunya, ambing susunya ini bagus, maka evaluasi yang kedua, nutrisi. Apakah nutrisi induk ini cukup dibuat untuk memproduksi air susu? Sebab bagaimanapun juga ketika nutrisi yang masuk ke tubuh ini dibuat hidup standar induk saja kurang, dibuat untuk mekanisme sendiri saja kurang, logikanya yang dibuat untuk susu tidak ada. Oke, maka perbaiki nutrisi. Nutrisi yang bisa jenengan lakukan adalah bisa, kalau manusia kan pakai daun katu, bisa dicoba berikan daun katu, berikan daun kelor, berikan beberapa macam variasi makanan, berikan mineral, berikan multivitamin yang memang untuk sapi menyusui, Laskar Ngarit. Berikan mineral yang memang untuk sapi menyusui itu ada. Nah, yang ketiga adalah faktor stres. Faktor stres ketika sapi kita itu kandangnya kotor, lantainya itu tidak rata dan licin, dia akan tidak nyaman untuk hidup aja dia susah, apalagi untuk bisa memproduksi susu. Nah, ditambah satu lagi terkait dengan nutrisi tadi, ketika nutrisinya ini kurang, ketika nutrisinya ini buruk, ya untuk hidup seekor sapi saja dia nggak ada, maka mekanisme hormonal penghasil susu juga tidak akan lancar. Biasanya indikasinya adalah proses kelahirannya
juga dibantu oleh manusia atau tidak bisa lancar. Itu Mas Galang Setiawan. Pertanyaan yang keempat, Titik Widianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak dokter, kalau sapi kurus cacingan bolehkah diberi flukonik? Flukonik adalah obat cacing ya, yang kandungannya adalah nitroksinil. Itu biasa diberikan injeksi. Ini memang spesifik untuk cacing hati atau distomiasis ya, pada sapi. Jadi apakah sapi kurus boleh dikasih flukonik? Boleh. Dan untuk penanggulangannya, apakah pakai flukonik atau flukisid? Bebas. Bisa tetap injeksi flukonik bisa pakai flukisid. Intinya adalah spesifik untuk menghajar. Tapi saran saya, bila memang sudah ada indikasi cacingan, maka flukonik ini bisa dikombin. Bisa injeksi, lalu 2 minggu lagi diberikan yang bolus, itu lebih bisa mengcover karena pemberiannya berbeda. Tapi baik flukonik maupun flukisid itu sama-sama bagus dan memang spesifik menembak ke untuk cacing hati. Siap, Laskar Ngarit. Pertanyaan yang kelima, pertanyaan terakhir, Aminur Razid. Jos, Pak dokter, kalau sapi doro sebaiknya di IB sejenis induknya atau kawin alami? Mohon pencerahannya. Bondowoso hadir. Siap. Nah, tadi malam saya baru menangani sapi melahirkan yang mengalami kesulitan melahirkan dan ternyata gagal sekarang. Gagal, sudah dibantu, tidak mungkin dilakukan sesar dan akhirnya si induk bersama si anak ini tidak tertolong. Anak tidak tertolong karena gede dan induk tidak tertolong karena anak nggak bisa keluar. Kenapa faktornya? Padahal sapi ini adalah sapi tembean yang kawin alam. Faktornya adalah induk itu kurus sekali. Ketika induk itu kurus sekali, maka upaya yang kita lakukan untuk membantu tahrikan itu tidak dibantu oleh induk kontraksi. Induk sangat lemah. Maka dari itu, solusinya ketika sapi Anda bunting, tetap selalu saya tekankan, ketika sapi bunting, jaga nutrisi induk, jangan sampai turun dari BCS 2,5. Hal ini akan mengkondisikan induk dia kuat, ya, dia kuat. Jadi faktor tadi malam itu induk terlalu kurus dan anak terlalu besar serta sapinya tembean, padahal kawin alami dan gede banget. Saya tidak membawa foto tadi malam, tidak sempat mendokumentasikan ya. Jadi pertanyaannya adalah sebaiknya di IB sejenis induknya atau kawin alami? Kalau saya prefer kawin alami dengan indukan yang dengan pejantan yang tidak terlalu besar, yang penting bunting dulu, membuka jalan ya. Atau seandainya memang IB atau di daerah jenengan tidak ada sapi jantan yang bisa ngawin, jenengan bisa melakukan IB, memberikan IB dengan bibit yang tidak terlalu super. Ya, itu solusi dari saya, Mas Aminur Razid. Siap, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu 13 menit untuk menonton video ini. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan share. Serta jika saya sehat dan tim sehat, maka kami akan rilis video setiap hari, setiap pukul 18.00 WIB. Matur nuwun waktunya. Masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres, semangat.